Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 11 Agustus 2025 hari Senin, yang dimana ini adalah minggu kedua di bulan Agustus. Seperti biasa, jika semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain ya. Jadi saya ingatkan lagi, kalau sekiranya ada yang mau ikut lagi ya webinar golden entry-nya nanti di hari Jumat ini ya. Jumat ini akan ada webinar. Jadi supaya tidak ketinggalan momentumnya, bisa langsung daftar di pin komen di bawah ataupun bisa langsung tanya-tanya dulu melalui WA. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke. Nah, bagaimana perjalanan kalian di hari Jumat kemarin di gold ya? Kemarin sudah saya katakan bahwa sebenarnya kemungkinan bakal terjadi pergerakan yang ekstrim. Ternyata itu kejadian ya selama hari Jumat kemarin, which is itu sedikit lucu sebenarnya. Yang saya kira itu ekstrimnya bakal bisa ke bawah, itu nggak ke atas. Ternyata ekstrimnya adalah pantulan pingpong yang gede banget ya. Pingpongnya itu ya kalau dilihat sejauh 288 pip. Jadi kalau kalian yang suka pingpong itu kemarin enak banget tuh ya. Kalau kemarin ada yang suka pingpong itu pasti suka sekali dengan kejadian kemarin. Saya pribadi sih sudah close posisi ya. Ketika nyampe lagi ke 3400 saya close, dan saya expect marketnya bakal gimana-gimana, ternyata enggak juga. Ini beneran marketnya sedikit membingungkan sih ya. Saya heran gini kan, kenapa ini marketnya gitu kan turun enggak, hidup enggak, mati enggak gitu kan. Saya heran kenapa ini. Ternyata pada saat di hari Jumat itu ya, di Discord sih saya udah kasih tahu ya bahwa ini gold futures contract-nya itu hari Jumat membuat high yang lebih tinggi. Lebih tepatnya gold futures contract-nya itu sudah membuat all time high baru. Saya heran gitu kan, why gitu kan, kenapa gold futures contract tinggi sedangkan gold spot itu masih sekitaran 3.380-an kayak harga sekarang gitu kan. Nih, balik lagi ke harga sekarang kan 3383. Screenshot di sini 3384. Kenapa gitu kan? Ternyata saya nggak ketemu alasannya. Cuman pada saat di hari Sabtu saya cek TikTok, ternyata ternyata ada suatu news ya. Jadi kalau kalian simpelnya adalah kalian cari aja tarif untuk gold bakal dikenakan ya. Tarif untuk emas batangan dari Swiss impor gold ya, impor gold emas batangan diperkirakan bakal dikenakan tarif sebesar 39%. Itu gila sih ya, jujur itu gila. Jadi dengan adanya jadi sementara ini ya, kenapa kemarin marketnya itu hari Jumat ekstrim sekali, drop ke bawah, naik lagi, drop lagi, naik lagi. Ingat, ini yang kita tradingkan adalah XAUUSD, bukan gold futures contract. Ini adalah gold spot ya. Jadi harap bedakan kalian trading dengan harga XAUUSD dengan gold futures contract. Ingat ya, harga masa depan itu selalu lebih tinggi daripada harga sekarang. Namanya juga harga masa depan ataupun harga futures ya kan. Jadi kenapa futuresnya naik sedangkan XAUUSD-nya diem di tempat ya? Karena kita tahu ini XAUUSD tidak berdiri sendiri, dia XAU dengan USD ya, bukan hanya gold doang gitu. Jadi gold futures contract-nya itu sudah all time high, tapi XAUUSD-nya diem di tempat ya, karena marketnya ini masih perlu kepastian gitu kan. Apakah dengan tarif dari Trump yang memberikan tarif sebesar impor emas 39% dari Swiss itu bakal mempengaruhi? Seharusnya sih ya. Cuma kenapa ini nggak mau naik ya? Karena sekali lagi ini belum waktunya naik, ataupun ini masih tahap akumulasi ataupun apapun itu ya. Makanya ini hari Jumat marketnya choppy sekali, banting ke bawah, banting ke atas, luar biasa. Sedangkan pergerakan dari gold futures contract-nya itu ya ekstrim, naiknya kencang, turunnya gila, kemudian lagi naik. Wah, itu udah gila gitu kan. Nah, sekarang kalau kita lihat ya hari Senin, mungkin lebih tepatnya saya bicara dulu dari segi fundamental dulu ya. Fundamental lebih tepatnya dari
kalender ekonomi. Kalender ekonomi hari Senin kita santai aja. Cuman ingat sekarang sudah minggu kedua. Minggu kedua di hari Selasa kita kan ada yang namanya data CPI di Amerika. Kemudian besok tanggal 12 kita tahu bahwa US China tarif deadline. Sementara ini apa yang dikatakan oleh Sekretaris Besen atau enggak Latnik itu kan memberikan apa ya? Memberikan pilihan, bukan pilihan sih, lebih tepatnya memberikan suatu apa ya? Ya, pokoknya suatu opsi lah, apapun itu suatu bukan opsi juga, apa sih? Saran ya, sorry, bingung banget saya nyari katanya. Saran kepada Trump itu sebaiknya kalau bisa nanti di-extend antara US dengan China selama 90 hari. Berarti kalau 90 hari lagi di-extend, sekarang bulan Agustus, September, Oktober, November. Berarti kemungkinannya adalah November atau enggak Oktober untuk 90 hari. Apakah itu valid? Kita akan lihat besok. Jadi otomatis minggu ini yang menjadi pergerakan ekstrimnya untuk di USD adalah dari segi tarif dengan China, apakah beneran di deadline, dan besok masalah inflasi. Nah, karena besok itu adalah inflasi dan juga besok adalah batas dari deadline-nya, otomatis menjelang data penting ataupun suatu pengumuman penting, biasanya ini marketnya bakal gila nggak jelas. Ya, gila nggak jelas. Jadi kalau misalnya kalian ingin trade pada hari ini, silahkan, asalkan kalian tahu di mana batasan-batasannya aja. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat hari Senin ini, sekali lagi ya, hari Senin ini santai aja, nggak ada kegiatan apapun, kalender ekonomi juga santai. Kita coba analisa dari segi teknikal. Oke, kita sudah tutup bulan, bukan tutup bulan sih, tutup weekly. Oke, tutup weekly kalau kita lihat pergerakan weekly-nya close di atas resisten-resisten kecilnya yang ada di 3358, ya kan. Ini kan sebagai resisten kecilnya. Oke. Kita tidak melihat resisten pada saat di 9 Juni kemarin ya, pada saat kencang banget naik itu. Kita ngelihatnya ini sebagai resisten, 2 minggu lalu di break, kemudian minggu lalu ini beneran naik sampai ke 3407. Jadi kalau dilihat secara weekly ini harga sudah di atas resisten. Kalau kita pakai apa namanya line chart ya, kalau dilihat dari line chart ini kemungkinannya sih kita bisa ya, ini kemungkinan aja ya, ini kemungkinan kita bisa melihat ekstrim meledak naik sih seharusnya ya. Karena kalau kita gambar hanya dengan line chart ya, ini kan kemarin close-nya di 3397 ya, bukan close di atas 3400. Tapi kalau kita lihat dari segi line chart, ini kan dia naik, turun, naik, break, turun, breakout structure, turun. Jadi ini adalah inducement terakhirnya ya, ini adalah inducement-nya. Ya, ini adalah inducement-nya, kemudian harganya membuat internal ataupun minor market bullish secara kasat mata. Oke, secara kasat mata, karena kan ini low-nya, ini high-nya. Oke. Jadi sama kayak biasanya sudah saya kasih tahu, ketika marketnya itu masih trennya bullish dan di dalam tren bullish marketnya membuat drop yang dimana membuat itu adalah low dan high dan low yang valid ya, dalam artian ini koreksi turun ya. Nah, di dalam koreksinya turun itu berarti kan ini adalah majornya ya, ini kan majornya nih, majornya bergerak turun walaupun major luar gedenya kan masih bullish banget ya, cuma kalau kita ngelihat cuma ini doang kan berarti turun. Nah, ketika ini turun, nah di dalam major turun kita bisa melihat yang namanya minornya itu pergerakan bullish. Nah, jadi kalau minornya sudah membuat pergerakan bullish dan major yang paling majornya adalah bullish, berarti kecenderungannya ini dan ini bisa untuk break ke atas lagi. Ya, dengan demikian berarti kalau boleh saya bilang untuk di XAUUSD entah kapan sepertinya kita bisa melihat break di atas 3400 dengan pasti, dan saya rasa break di 3500 itu pasti. Ya, itu sudah pasti sekarang. Cuman kurang tahu kapan dan penyebabnya apa. Apakah hanya sekedar dari
isu pemotongan suku bunga atau enggak. Karena kalau kita lihat dari segi weekly, ini kemungkinan besarnya adalah market ngebuat internal ataupun minornya untuk membuat bullish. Karena major yang paling besar adalah bullish dan ini major kecilnya adalah koreksi ke bawah. Jadi yang sudah saya katakan tadi ya kan, dia kemungkinan ngebuat higher high dan higher low untuk berusaha break dari high yang paling tinggi di sini. Dan ketika ini di break, otomatis all time high bakal terjadi. Oke, cuman kapan itu kita masih menunggu. Secara weekly indicator, oke, weekly indicator secara stokastik powernya kalau kita lihat dia nge-cross balik naik lagi ke atas, cuman ini belum menganga ya, ini masih mepet antara slow dan fast. Kemudian dari segi stokastik dilihat juga ini sekarang di angka 70-an, belum strong banget ya, belum benar-benar menghadap ke atas. Sedangkan dari segi RSI-nya ini masih untung lah di atas 60, masih di atas 50. Jadi momentumnya masih bisa kuat naik, hanya saja powernya belum kelihatan. Jadi kemungkinannya adalah sama kayak tadi yang saya bilang. Jadi kalau weekly-nya ini ngebuat yang namanya higher high dan higher low secara minornya, berarti minornya ini bakal mengikuti major paling besarnya, yaitu bullish trend. Kapan? Ya tunggu aja sih, itu aja. Yang penting saya sudah kasih tahu ini 3.400 kita bakal trading all time high sih, 3.400 lebih sampai 3,5 kemungkinannya sih ya. Mungkin bahasa kasarnya adalah kita bakal trading di teritori 3.400 dengan pasti, bukan dalam hal, kalau kemarin kan saya sudah bilang kalau dari segi 3.400 adalah resisten yang luar biasa valid, ya kan? Kalau misalnya dari segi daily, ya ini kan 3.400 kan valid banget, ya kan? Yang dimana market kena 3.400 turun, 3.400 turun, 3.400 turun, 3.400 turun. Nah, sepertinya ini kita bakal trading di harga 3.400-an, yang dimana ini bakal dijebol semua. Ya, jadi untuk mulai bisa swing kayaknya ini mulai bisa. Cuman harga-harganya itu sih yang masih saya agak nggak bagus banget sih. Cuma kalau dilihat ya, apakah kemungkinan kita bisa ambil swing dengan harga seperti ini? Kemungkinan sih bisa ya. Kalau kita lihat dari segi daily, secara stokastiknya ini masih menghadap ke atas ya, belum nge-cross banget ke bawah, belum nge-cross juga secara apa namanya RSI, ini masih malu-malu juga di atas 50. Nah, kalau kita lihat dari segi daily ya, memang daily ini tetap tidak berubah ya. Ini tetap tidak berubah, ini daily resistance, ini daily support tetap tidak berubah ini kan. Ini tetap tidak berubah. Nah, kalau yang saya lihat dari segi daily price-nya sekarang yang terbentuk selama 1 minggu kemarin ya, setelah NFP sorry. Oke. Yang saya lihat dari segi daily ya, yang ini aja ya, yang ini aja. Yang saya lihat ini marketnya potensi ngebuat yang namanya liquidity naik, bukan kompresi ya. Ingat, liquidity-nya itu maksudnya adalah seperti ini ya. Dia naik begini, 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 pas meledak. Dah begini ya, kemungkinannya ini bakal begini. Tapi ini kan baru cuma berapa wave ya? 1, 2, ya baru dua high dan baru dua higher high dan 2 higher low. Cara kasat matanya ya kan. Ini high-nya, ini high-nya, ini low-nya, dan ini low terakhir. Ini kan berarti ini naik ya kan, tuh baru dia ngebuat ini. Nah, apakah bakal panjang seperti ini atau enggak? Apakah dia bisa langsung kayak begini, naik turun, naik turun, naik turun, dar? Bisa juga ya kan. Yang bisa saya lihat ini adalah marketnya ngebuat dengan konsep liquidity naik ke atas ya. Kemungkinan ini adalah konsep liquidity ke atas. Jadi dengan demikian sekalinya kita break di atas ya, break kayak begini, ya udah kita bakal trading di teritori 3.400 dan 3.500 bakal gampang kena. Mungkin ya bahasa enaknya mungkin 2-3 hari, 3,5 itu bakal langsung kena sih. Cuman yang saya inginkan adalah kita harus establish dulu, kita harus stay di 3.400 dulu, baru itu bisa
saya yakinkan 3434 dari segi daily bakal di break. Karena ingat ya, secara histori 3400 itu hanya sekali, hanya satu hari aja. Besoknya itu market drop. Ya. Jadi menurut saya tambahan ataupun confluence-nya adalah kalau bisa kita stay di atas 3400 selama 2 hari. Atau enggak 3 hari. Kalau sudah stay di atas 2 atau enggak 3 hari, ya udah ini 3434 gampang untuk di break. Berarti kemungkinannya adalah bakal begini kayak tadi ya, naik, turun, kena 3400 ya kan, turun lagi, ngetes 3400, naik lagi. Ya ini kan baru satu hari ya. Satu hari, kemudian 2 hari. Nah, hari ketiga mungkin dia bisa meledak kayak begini. Nah, dengan demikian itu enak. Ya. Kita jelas nanti benar-benar bisa all time high. Dan dari segi daily, ya ini nggak bisa saya bilang apa-apa sih. Ini kalau dibilang ini bentukannya doji, dan apakah di sini potensi ngebuat polanya itu evening star? Ya potensi sih, cuman ingat ya, evening star ataupun dan sebagainya itu kalau bisa terjadi pada saat marketnya uptrend. Cuman ini kan marketnya tidak uptrend sekali ya. Ini kalau dilihat datang dari yang bearish kemudian naik. Nah ini kan. Jadi ini secara bentukan teorinya yang 3 candlenya ini ya bisa dikatakan benar ini adalah evening star jika misalnya close-nya di 3376 ya kan, atau enggak di 3375. Ya secara teorinya benar itu adalah evening star. Cuman teori candlenya benar, cuman teori konsepnya itu kan marketnya ketika terjadi evening star harus dalam kondisi uptrend terjadi di pucuk evening star, itu baru kemungkinannya bisa drop lanjut turun ke bawah itu ya. Ini hanya potensi bentuk candlenya evening star. Kemudian dari segi H4 kalau yang bisa saya lihat ini nggak bisa sih, ini sudah hancur banget H4-nya jujur ya. Ini H4 sudah sehancur-hancurnya. Jadi kalau boleh saya lihat sih ini H4 udah agak nggak make sense aja untuk bisa untuk bisa dipakai lagi. Kecuali 3350 lah. Ini menurut saya sih menjadi support H4. Ini di atas 3350 kayaknya rada susah ya, rada susah kalau dicari 3350. Kemudian kalau di atasnya lagi mungkin 3400 ya. Ini sih yang bikin saya sedikit dilema ya. Mana ya? Mungkin di sini atau di sini. Di sini dah let's say ya 3401. Ini adalah H4. Tapi kalau kalian menggenapkan 3400 ya kemarin sih sempat break ya. Kemarin sempat break, kemudian doji, kemudian drop lagi. Nah, ini sedikit dilema. Jadi mungkin bisa dinaikkan sedikit ya. Mungkin 30,5 ya. Ya, 3400,5. Jadi kalau ada yang mau ngelihat resisten kecil di H4 sekarang adalah di 3400,5. Oke. Ini adalah H4. Kemudian kemarin banyak yang bilang ini adalah rising wedge juga ya kan. Cuman kalau menurut saya ada lagi satu sih. Ini adalah bullish channel. Nah, ini adalah bullish channel. Ini yang bisa saya lihat lagi sekali. Kemarin kan saya memperdebatkan bentukannya itu adalah apakah ini sebagai symmetrical triangle, apakah ini sebagai rising wedge ya kan. Nah, kalau yang bisa saya lihat kasih lagi satu adalah ini sebagai bullish channelnya ya. Ini adalah bullish channel dari segi time frame H4, kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi bukan bullish channel, sorry, ini channel naik ya, ini channel naik. Jadi kalau channel naik seperti ini kemungkinannya adalah kita bisa melihat drop. Sekali lagi ya, dari segi H4 saya masih prefer marketnya itu turun sampai kena fair value gap H4, kemudian kena daily fair value gap di sini, digabung juga dengan ada order breaker block, apapun bahasa SMC-nya ya kan, kena sampai sana. Kemudian kena resistance become support di 3434, kemudian atau nggak kena di 3315, di sini baru kita bisa enak ambil buy gitu kan. Cuman apakah itu memang bisa terjadi? Ya
Mungkin aja bisa terjadi, tapi itu kan tetap sekali lagi itu hanya harapan saya ya. Harapan saya yang dimana berarti ini marketnya break secara ini sih secara teorinya adalah bearish channel sih ya. Ini sebenarnya bearish channel. Kenapa bearish channel? Karena marketnya ini ketika marketnya naik ngebuat yang namanya channel, dan ketika channelnya turun ini bisa langsung drop ke bawah gitu. Jadi kalau boleh saya lihat sih ini seharusnya marketnya kalau dilihat ya, kalau misalnya channelnya ini bertahan ya, ini sudah kena bagian bawah nih ya, ini sudah kena bagian bawah. Jadi kalau secara H4 ini marketnya break di bawah, menurut saya possible selanjutnya adalah ke 3350 ya. Possible selanjutnya adalah ke 3350. Oke, ini tetap ya, ini resisten yang saya pengennya di sini ya. Jadi sekalipun dia turun ya biarkanlah dia turun, break 3350 biarkan, karena saya pribadi dengan adanya berita seperti itu ya, yang tadi sudah saya katakan di awal, harusnya ini marketnya bisa naik ya. Tadi saya juga sudah saya katakan di awal juga, dari segi daily dan weekly lebih prefer untuk ambil jangka panjangnya adalah kita bisa melihat all time high baru. Jadi dengan adanya penurunan kita mendapatkan harga diskon. Jadi dengan demikian dimanapun misalnya turun mungkin di 3350 saya akan ngebuy, kalau break lagi saya akan ngebuy lagi di 3334. Intinya sekarang adalah concern saya adalah untuk ambil posisi buy sih. Mungkin sampai bulan depan mungkin ya, atau enggak sampai berita tarif goldnya tuh tiba-tiba berubah bilang nggak jadi gitu. Nah itu mungkin saya ubah dikit shiftnya ya, mungkin saya akan ubah pandangan saya. Jadi untuk sekarang sih saya masih prefer untuk ambil buy. Nah apakah buy di sini bagus? Nah ini sih kalau dilihat dari segi H1 ya, ini sih sudah valid menjadi support sih ya, ini valid menjadi support. Tadi saya ada bilang ini ada trendline juga ya kan, ini ada trendline-nya di break ya. Secara bentukannya sih ini trendline-nya di break ya, secara bentukannya ini trendline-nya di break. Jadi ya sekalipun dia turun ya, mungkin 3366 selama harga masih di atas 3366 saya masih prefer buat ngebuy. Kalau 3366 lewat saya akan tunggu di area demand-nya ini untuk ngebuy lagi. Kalau mau nge-sell bagaimana? Kalau mau nge-sell jujur sekarang agak susah dengan adanya fundamental seperti itu. Jadi walaupun di harga turun, menurut saya turunnya kita jadikan patokan untuk ambil posisi yang murah, itu aja sih. Karena sekali lagi ya, pandangan saya dengan fundamental seperti itu, seharusnya ini naik ya, seharusnya ini naik. Jadi dengan demikian kalau dapat harga murah ya itu bagus. Kalau misalnya nggak dapat harga murah ya udah kita buy di resisten aja gitu. Jadi karena sekarang ini harganya sudah cukup murah, bentar ya, coba saya bisa nggak ambil buy di sini ya. Kita hiraukan itu trend line-nya ya. Ini sih sebenarnya udah nggak ada apa ya. Sekali lagi ya, ini sudah nggak ada apa nih. Ini kemungkinannya sih dia bisa ngejar 3366 sih. Ya, ini dropnya barusan. Wah, ini dropnya ada apa ini? Ada berita nggak ya? Kok tiba-tiba kencang sekali? Harusnya sih tidak ada berita. Seharusnya nggak ada berita sih dari segi. Harusnya nggak ada sih, ini masih pagi. Sorry, ini masih malam di Amerika. Jadi seharusnya nggak ada yang shock terapi sih seharusnya. Ya, jadi kemungkinan ini area dapat sudah harga yang murah. Area ini OBM5 ya. Udah pernah dites belum? Red, pas banget kena tes M5. Oke, mantap ya. Kalau dilihat sih di sini kayaknya saya prefer buat ngebuy sih ya. Ini untuk pertama kalinya sih ya, bentar ya. Ini saya analisa, saya langsung open posisi. Oke, bentar, 1 menit aja. Oke. Kemudian stop loss di sana. Take profit saya setinggi-tingginya.
Oke, sudah clear. Ya. Oke, jadi kalau ada yang mau nge-buy, yang pastinya sih kalau kalian nonton video ini kayaknya harganya nggak ada ke 70 lagi sih. Jadi yang penting selama harganya itu masih bertahan di atas 66 ya. Saya pribadi sih tadi seperti ini ya. Ini barusan begini. Begini, stop lossnya agak gede ya. Stop loss saya di 64. Kemudian take profitnya saya itu barusan saya set di 3400. Kayak begini. Kayak begini, beneran dah. Ya. Kalau ada yang mau nge-buy baru bagaimana? Kalau ada yang mau nge-buy baru ini kan H1 potensi terjadi bearish fair value gap di sini ya kan. Nah, kalau ada H1-nya itu balik naik ya kan. Ingat tadi kan di sini juga ada trend line nih. Nah, trend line di sini mepet dengan bearish fair value gap-nya juga. Jadi, kalau ada yang mau nge-buy, kalau memang ini marketnya reject naik, oke, marketnya reject naik, kena trend line, kena bearish fair value gap-nya dan kemudian turun lagi, kalian lihat turunnya sekencang apa? Kalau tiba-tiba turunnya sekencang gila, tiba-tiba break di bawah 66, ya jangan nge-buy, ya. Terus kalau misalnya dia turun tipis-tipis, mungkin sekitaran 75 dan berhenti, terjadi pembalikan kayak begini, ya kan? Ya kalian bisa nge-buy karena kemungkinannya ini trendline tidak di respect, bearish fair value gap-nya sudah selesai, marketnya bisa lanjut untuk naik. Ya. Karena sekali lagi overall secara H1 ini marketnya masih dalam kondisi yang bullish seharusnya ya. Coba kita lihat ya. Ini marketnya ngebuat, oke kita ambil dari sini ya. Low, high, low, high, low, high, low, high, low, high. Oke, secara teori sih ini low-nya udah di break di 71 barusan ya yang ini. Berarti ini secara teorinya adalah market melakukan change of character ya. Secara teori. Ya, secara teori inilah change of character. Cuman menurut saya dengan kondisi yang masih belum jelas seperti ini, kayaknya ini bukanlah change of character yang valid. Tapi teorinya dapat ya kan, karena dia sudah ngebreak low-nya sendiri. Karena kan datangnya begini ya kalau saya pakai. Nah, line chart begini. Ya, saya pakai tanda panah ya. Begini, 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 dan begini. Jadi otomatis kan ini high tertinggi dan kemudian dia drop turun ke bawah. Jadi kalau ada yang mau nge-sell bisa, ini teori, ini kita pakai teori market structure sekarang ya kalau mau nge-sell. Ini sudah change of character. Jadi kalau dia naik ke atas, kalian mau nge-sell di sini sekitaran 85 80. Kemudian kalian cari konfirmasi bisa sell ya kan. Mungkin target sampai ke 50. Nah, kalau ada yang mau ambil buy, sama kayak tadi teorinya ya kan, kemungkinan ini adalah change of character yang nggak valid. Ketika dia naik dan turun berhenti sampai sini, terjadi pembalikan, kalian bisa nanti ambil buy. Begitu. Oke. Yang penting 66 itu masih bertahan aja. Kalau sudah 66-nya itu lewat, menurut saya sih ya udah dia bakal ketemu 50 sih. Jadi otomatis stop loss saya kena. Atau enggak, misalnya ini memang dikasih naik sampai ke 80 sih, saya set ke break even sih. Ya, ke 80 atau enggak 79 saya set ke break even. Karena secara teorinya ini sudah change of character sebenarnya. Walaupun kita akan tunggu apakah ini close di bawah low-nya di 3371,6 atau masih di atas. Kalau masih di atas, mungkin saya akan ambil sebagian ketika sudah kena 80 atau enggak 79. Itu aja sih. Yang penting 66 ini masih bertahan. Kalau 66-nya udah tidak bertahan, tidak kuat, ya udah. Sekali lagi ini sekalinya break ke bawah dia akan ketemu 50. Nah, 50 kalian bisa ambil buy lagi di sini bisa. Karena ini adalah demand-nya. Begitu, ya. Oke, jadi kalau ada yang mau ambil posisi buy di harga sekarang, kalau misalnya nonton video ini harga masih sekitaran 73, 71, 70, ya silakan ambil buy. Tapi kalau sudah di harga 75, 76 saya rasa sudah terlalu tinggi. Ya.
tunggu kesempatannya. Jika misalnya nanti dikasih buy lagi kayak begini, nanti bisa buy. Karena sekali lagi ya, saya pribadi sekarang adalah biasa ya adalah ngebuy. Oke, dengan alasan-alasan tadi yang sudah saya utarakan di awal. Ya, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.